Kenaikan gaji selalu menjadi yang ditunggu-tunggu oleh para PNS dan pensiunan. Akhirnya Presiden Prabowo umumkan nota keuangan kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025 akan berlaku pada waktu kapan? Mari kita ulas berita selengkapnya dalam video kita kali ini. Bapak Ibu, isu kenaikan gaji PNS dan pensiunan di tahun 2025 ataupun di tahun 2026 pegawai negeri sipil menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara. Banyak pihak menantikan pengumuman resmi terkait kebijakan ini, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan pidato nota keuangan di gedung MPR DPR pada kemarin Jumat 15 Agustus 2025. Pidato tersebut yang secara tradisional menjadi momen penting bagi kepala negara untuk mengumumkan kebijakan strategis diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai nasib gaji PNS. Rencana peningkatan kesejahteraan ASN ini telah termuat dalam dokumen resmi pemerintah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Kalau kita lihat terkait dengan sejarah kenaikan gaji PNS, untuk memahami konteks kenaikan gaji PNS 2025 ataupun 2026, penting untuk melihat konteks sejarah kenaikan gaji sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, kenaikan gaji PNS hanya terjadi 2 kali, yaitu pada tahun 2019 sebesar 5% dan pada tahun 2024 sebesar 8%. Jika ditarik lebih jauh dalam rentang 10 tahun terakhir, kenaikan gaji PNS ternyata hanya 3 kali. Selain kenaikan pada 2019 dan 2024, ada juga kenaikan pada tahun 2015 sebesar 5%. Pola ini menunjukkan bahwa kenaikan gaji PNS tidak selalu terjadi setiap tahun. Prabowo pun memamerkan capaian pemerintah. Tingkat kemiskinan Republik Indonesia terendah sepanjang sejarah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah menuai sejumlah pencapaian yang membanggakan. Hal tersebut diungkap saat menyampaikan pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan di gedung MPR DPR pada Jumat 15 Agustus 2025. Salah satu yang berhasil dicapai pemerintah yaitu tingkat kemiskinan Indonesia yang menyentuh level terendah dalam sejarah. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah, kata dia. Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia yang kuat menjadi penunjang ekonomi masyarakat, di mana ditopang oleh tingkat pengangguran yang menurun dan terciptanya jutaan lapangan kerja. Buatnya ekonomi menunjang perekonomian rakyat. Tingkat pengangguran turun jadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan, lanjut dia. Kemudian, Prabowo memastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk menjaga kestabilan ekonomi. Setelah itu, diwujudkan dengan menjaga tingkat inflasi di kisaran 2,4%. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4%, sehingga menjaga daya beli rakyat, terutama masyarakat yang tidak mampu, tutup dia. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan segera membangun 1.100 desa nelayan di tahun ini untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bagi kelompok nelayan yang dianggap jadi tulang punggung perekonomian. Prabowo mengatakan dirinya ingin para nelayan hingga petani kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa sebagai produsen makanan bagi masyarakat. Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini. Tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan, kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI tahun 2025
pada kemarin Jumat 15 Agustus 2025. Menurut estimasinya, setiap desa nelayan nantinya akan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan penghitungan masing-masing keluarga punya 3 anak, maka total populasi desa nelayan bisa mencapai 10 juta orang. RI 1 pun memberi modal untuk desa nelayan tersebut, namun bukan dalam bentuk bansos seperti bantuan langsung tunai, tapi pinjaman produktif yang harus dibayar lewat hasil kinerja baik. Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjamin uang, mereka akan bayar atau cicil kembali kepada pemerintah karena mereka akan menghasilkan nilai tuturnya. Kemudian di sisi lain, Prabowo juga memperingatkan kekayaan negara yang terus bocor dalam jumlah sangat besar. RI 1 pun khawatir itu berpotensi membuat Indonesia menjadi negara gagal. Saat ini, kita menghadapi realitas terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth, kata Prabowo. Kendati begitu, ia tak ingin menghabiskan tenaga untuk mencari siapa yang salah. Sebab menurutnya sudah tidak ada waktu lagi dan pemerintah tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini, pinta dia. Lantas, kapan kenaikan gaji akan diberlakukan? Akankah jadi di 2025 ini atau diundur jadi 2026? Setelah Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dan pidato terkait dengan nota keuangan RAPBN 2026, ternyata pada pidato yang disampaikan pada kemarin 15 Agustus 2025 itu, Presiden Prabowo tidak mengumumkan perihal kenaikan gaji ASN, termasuk kenaikan gaji PNS untuk tahun anggaran 2026. Sehingga kalau Bapak Ibu bertanya kapan kenaikan gaji di tahun 2025, hingga saat ini masih menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah pemerintah jadi menaikkan gaji PNS di tahun ini atau diundur di tahun depan? Nah, semua itu tentu akan terjawab apabila pemerintah ataupun Menteri Keuangan mengumumkan regulasinya atau kebijakan barunya. Mari kita pantau terus terkait dengan perkembangan terkait dengan PNS, pensiunan maupun kenaikan gaji di tahun 2025 atau 2026. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.